Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market turun sebesar 1,14% ya. Sebenarnya bisa dibilang jangan panik karena kenapa ini masih konsolidasi di daerah situ-situ saja ya. Dan total crypto market cap sekarang ada di 2,71 triliun US dollars. Bitcoin minus 0,44%, Ethereum minus 0,09%, dan rata-rata alts cenderung lebih baik ya, walaupun ada juga yang enggak sih, kayak Cardano dan XRP ya, turun 2%-an. Tapi overall masih di situ-situ saja. Dan kalau kita lihat Bitcoin, not bad ya, not bad. Kemarin gue udah pasang di 60.000 lagi, tapi ya memang sepertinya belum jodoh ya. Tapi gue still sih, gue tetap keep 60.000 itu karena mungkin aja bisa ada week yang week yang mungkin randomly turun ke bawah dan bisa ngambil buy limit di situ ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke beritanya dulu. Dan masuk ke tapering, lagi-lagi tapering ya, dimana kalau kita lihat sekarang sudah ada, bukan keputusan lebih tepatnya, mungkinnya pengumuman dari The Fed mengenai si tapering ini. Dan ini recapnya kurang lebih ya. Tentunya kita nggak akan bahas semua, karena kalau bahas semua kelamaan ya, kita ambil poin-poin pentingnya saja yang berhubungan dengan cryptocurrencies. Jadi kita lihat, ini Russell 2000 itu adalah satu indeks ya, indeks saham. Ini naik 2%. Dan kalau kita lihat kripto cenderung nggak kemana-mana juga, tapi ya nggak turun parah juga ya. Kalau bisa dilihat sebenarnya overall ke market ini kayak nggak terlalu banyak efeknya ya. Seperti yang gue bahas di sebelum-sebelumnya, dimana ini sangat berbeda dibandingkan dengan 2013. Dan kalau kita lihat juga di sini, ya kita bisa lihat lah dari nada-nada pembicaraan di meeting ini ya. Kita lihat, our policy will continue to adapt as it's appropriate. Artinya apa? Terjemahan super simpelnya, ya kita nggak akan main jebret naikin interest rate sembarangan gitu. Karena kalau interest rate naikin sembarangan, yang terjadi adalah Amerika bisa default gitu ya. Jadi ya itu seperti yang gue bilangnya sebelum-sebelumnya. Dan ini sudah gue bahas sebenarnya dari beberapa bulan lalu. Berhubungan dengan ya the Fed yang mau mau bahas taperingnya tuh apa ya, bisa dibilang udah dibahas dari dulu-dulu. Terus Janet Yellen yaitu Menteri Keuangan dari Amerika Serikat yang bahkan bilang kita nggak bisa pasang debt ceiling. Kalau kita pasang debt ceiling, kemungkinan besar Amerika akan default. Dan ya kita lihat sampai sekarang masih terus bergema seperti itu nadanya ya. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke satu-satu kata yang sering dipakai oleh the Fed, yaitu apa? Inflation is transitory, atau ya inflasi itu akan lewat gitu kan. Nanti satu saat akan lewat dan ya udah nggak akan ngefek lagi. Padahal ya kalau kita yang ngerasain nih ya rakyat, ya inflasi kerasa terus kok ya. Dan kalau bilang di sini transitory is a word that has had different understanding. Dan dibilang apa? We said expected to be transitory. Ini adalah apa? Ini adalah classic Fed speak ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu Fed speak, ini adalah satu term yang dipakai, bisa dibilang prominent dipakai karena Alan Greenspan dulu ya. Buat yang nggak tahu ya boleh research sendiri ya, siapa Alan Greenspan. Dia mantan chairman Fed. Di mana Fed ini sering kali membuat membuat statement yang wordy, vague, and ambiguous. Mereka bikin kata-kata yang panjang, rumit, nggak benar-benar jelas dan ambigu. Tujuannya apa? Supaya market tidak terlalu bergejolak. Dan ya ini jelaskan ini Fed speak ya. Ini artinya apa? Kalau gue terjemahin ke plain Indonesian gitu ya. Apa? Artinya inflasi nggak akan lewat dalam waktu cepat. Gitu intinya ya. Dan kalau kita tahu kalau inflasi nggak akan lewat dalam waktu cepat, it's very good for cryptocurrency. Dan bisa dibilang statement sebelumnya dibantu lebih kuat lagi dengan next statementnya lagi, yaitu adalah the focus of this week's meeting isn't raising rates but on tapering, he added. Artinya apa Indonesianya? Mereka hari ini pada meeting kali ini tidak fokus untuk menaikkan suku bunga. Dan kita tahu seperti yang sudah bahas di DCWT sebelumnya, kalau suku bunga naik berarti yang akan kena dampaknya adalah market-market yang high risk. Cryptocurrency sekarang masih masuk ke high risk. Makanya biasanya yang paling hancur kalau interest rate naik, itu ya kemungkinan besar adalah cryptocurrency. Dan ini kita bisa lihat fokus mereka bukan untuk raising rates, tapi untuk men-taper pembelian bonds, ya, which is balik lagi good news lagi buat cryptocurrencies. Dan kalau kita lihat lagi selanjutnya apa? Dia bilang, our decision today to begin tapering our assets purchases does not imply any direct signal regarding our interest rate policy. Dia tekanin sekali lagi bahwa apa? Ya ini interest rate policy mereka belum akan berubah dalam waktu dekat. Jadi in theory, cryptocurrency market harusnya nggak akan dump seperti 2013 lalu. Apakah pasti? Ya
enggak lah, kita nggak pernah tahu, ada aja, bisa aja faktor X gitu ya. Tapi in theory, karena seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, kalau interest rate kagak naik, kecenderungannya cryptocurrency will be okay gitu ya. Tapi ingat, selalu persiapkan diri kalian apabila terjadi the worst outcome. Jadi trading itu adalah, atau investing itu adalah gimana caranya kita bisa mempersiapkan diri kita terhadap upside potential atau potensi naik maupun potensi turunnya gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih, statement yang terakhir. Dibilang apa? We are prepared to speed up or slow down the asset purchase changes. Artinya apa? Bahkan untuk pembelian bondsnya saja, mereka belum menentukan akan stick gitu. Mereka masih bisa akan mempercepat atau memperlambat. Artinya apa? Ya ini seperti yang gue bilang sebelumnya. Amerika itu sudah over leverage dengan pembelian bonds mereka. Tapi di waktu bersamaan, kalau mereka nggak beli bonds, gitu ya, Amerika Serikat bisa saja default. Jadi ini dilema buat mereka. Dilema buat mereka, tapi ya happiness buat kita para crypto investors ya. Ya, kurang lebih seperti itu, dan bisa dibilang overall it's good for cryptocurrency market, dan ya kita bisa lihat pada faktanya jauh dari 2013 ya. Jadi seperti yang sudah gue bahas di sebelum-sebelumnya, jangan terlalu panik dengan tapering. Dan berita sangat indah untuk para holders FTM. Walaupun sebenarnya ini berita ini gue udah kelewat, ternyata bukan hari ini, sudah beberapa lama lalu. Tapi ya baik lagi, ini nggak masuk ke news-news besar. Tapi ya kita lihat sangat berpengaruh terhadap harga Phantom. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa Phantom kok bisa kemarin nge-pump tinggi banget ya? Padahal kemarin lagi downtrend gitu di sini. Bisa pump dengan naik tinggi. Ternyata banyak dari kita yang nggak tahu juga, termasuk gua nih nggak tahu, bahwa Andre Cronje sekarang sudah kembali lagi menjadi DeFi architect, atau dia sudah masuk lagi ke tim Phantom. Dimana terakhir gua bahas Phantom, itu dia masih belum masuk lagi loh, dia masih advisor. Sekarang Andre Cronje sudah menjadi DeFi architect lagi, atau sudah menjadi tim utama lagi dari Phantom. Dan ya kita bisa lihat bahwa boom, itu dia efeknya Andre Cronje ya. Karena gini, Andre Cronje ini, kalau buat lo yang penasaran kenapa gitu ya, menurut gua si Phantom ini amazing gitu secara fundamentals, lo bisa lihat di video gua sebelumnya mengenai Phantom, di mana gua bahas lebih mendetail mengenai fundamentalsnya. Tapi intinya gini deh, Andre Cronje ini adalah a genius on DeFi gitu ya. Lo lihat project-project DeFi yang dia pegang itu turns out to be very amazing gitu ya. Dan ya basically dengan dia kembali ke Phantom, ini menjadi apa ya? Ini menjadi turning point lagi untuk Phantom bisa menemukan new all time highs. Dan ya kalau sekarang mumpung udah bahas Phantom nih ya, kita langsung bahas TA-nya saja. Dimana kita lihat very good ya, ini sesuai dengan pembicaraan gue kemarin. Kalau Phantom bisa mempertahankan EMA20, really good. Dan ya, well, kita lihat ya, dia bisa mempertahankan. Dan congratulations buat kalian yang sudah pasang buy limit di daerah sini ya, di daerah $2 lebih 68, atau lebih tepatnya kemarin sih ya, di $2.60 senan. Karena sekarang sedang dalam bentuk, bukan dalam bentuk, sekarang sedang dalam kondisi profit. Dan kalau kita ngelihat apalagi bentuknya seperti ini ya, si wake-nya sangat dalam ke bawah sini dan kembali lagi naik ke atas, ini dengan sangat jelas para bulls menang ya. Para bears kalah nih, kalah big time. Dan sayangnya ya, gue udah pasang buy limit di daerah sini di 2,32an, tapi nggak kena, nyaris tipis-tipis ya. Well, belum jodoh ya. Jadi untuk Phantom overall it's looking very bullish, dan secara fundamental juga ya ada Andre Cronje lagi, dan secara teknikal very good, dia mempertahankan MA20 sebagai support di daily. Dan kalau kita lihat di weekly pun it's it's still okay, nggak sampai belum keluar lagi. Jadi ya secara risk masih not bad. Tapi sudah mulai masuk ke daerah almost overbought begitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang pertanyaannya adalah beli di mana nih? Ya karena kita mempertimbangkan weekly ya. Weekly apalagi sebentar lagi mau close nih ya. Tinggal 2 hari lagi. Well, kalau gue pribadi sih ya mungkin beli masih di daerah situ-situ saja ya. Berharap lu masih dapat di daerah 2,60-an. Atau ya kalau sekarang udah rada gerak sih ya, lebih tepatnya di $2 lebih 68 sen. Jadi buat kalian yang ingin tambah posisi Phantom kalian, yang ketinggalan kemarin belum pasang buy limit di $2,6, bisa pasang di $2 lebih 68 sen. Nah pertanyaannya, bro, bisa lebih cepat nggak? Technically sih bisa ya, technically bisa. Bisa aja kalau misalnya nembus EMA50 di sini. Boom, dia nembus dan close di atas 50. Tapi ya pertimbangannya weekly-nya it's looking kinda overheated gitu ya, lumayan overheated.
pertimbangannya dengan si weekly-nya di sini cukup jauh ya. 140% ya overextension-nya, which is quite big ya. Jadi intinya untuk Phantom sih gue lebih saranin ya lu beli di sini lah, $2 lebih 60 sen. Itu pun $2 lebih 68 sen ya. Dan itu pun sebenarnya masih dibilang kalau secara weekly ya siap-siap aja, masih ada kemungkinan si Phantom masih bisa turun gitu ya, karena dari MA20 di weekly masih lumayan jauh gitu ya. Jadi untuk sekarang gue baru bisa rekomend untuk minimal beli paling cepat itu di $2 lebih 60 sen. Jadi itu kurang lebih untuk Phantom, dan overall it's looking good. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke Bitcoin sekarang ya, dimana kita bisa lihat di daily-nya kemarin Bitcoin sedikit bikin deg-degan ya, dia close di bawah MA20, which is ya walaupun tipis ya. Jadi bisa dibilang sekarang seperti ini ya, Bitcoin sedang sideways di antara 64.000 lah ya mungkin ya, 64.000 ke 60.000. Jadi sedang mantul-mantul seperti bola pingpong ya. Buat kalian yang sudah ngikutin DCWT dari lama, ingat waktu pingpong ETH di daerah mana ya ETH waktu itu ya? Ingat waktu itu di daerah sini ya. Wah, pingpong di sini ya. Ini terjadi juga dengan di BTC di daerah sini ya. Ya, terus kurang lebih. Kasarnya di price range inilah. Sekitar 60.000 ke 65.000 lah ya. Sekitar daerah situ. Jadi sedang menunggu apakah dia mau break up atau break down ya. Nah, sekarang pertanyaannya, beli di mana bang? Masih sama kok BTC. BTC menurut gua, lu akumulasi bagusnya adalah di 60 ribuan. Dan yang gue sendiri masih pasang buy limit di 60.000 gitu untuk Bitcoin ya. Tapi jangan tiap kali turun lu beli juga sih ya. Kalau lu udah beli misalnya dengan cukup besar gitu ya, lu merasa sudah cukup, ya sudah jangan lu beli tiap dia turun di 60.000. Kalau sampai dia turun lagi, masih ada nggak peluang buat Bitcoin turun di bawah 60.000? Ada, masih ada peluang gitu ya. Jadi ya apa namanya, selalu persiapkan diri kalian gitu. Tapi overall sampai sekarang 60k still holds gitu, dan menurut gua pribadi secara statistik ya, kemungkinan besar it will hold dan akan lanjut lagi ke atas. Tapi nggak bisa juga lo berpikir bahwa deterministically bahwa pasti nggak akan turun lagi. Masih bisa gitu. You'll never know. Jadi selalu persiapkan diri. Itu dia technical analysis. Technical analysis adalah gimana cara lu mempersiapkan diri apabila dia naik maupun dia turun gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, quite simple di 60.000, atau bisa juga lu pasang buy limit lagi di 57.000 yang paling dekat ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Dan Solana, kita bisa lihat bahwa Solana sepertinya bensinnya gila juga ya kemarin. Gue udah pasang buy limit di daerah MA20-an, gue tambahin sedikit, masih belum kena kemarin ya. Jadi belum jodoh ya sudah lah ya kalau belum jodoh. Nah, jadi sekarang pertanyaannya di mana nih? Pertanyaan yang paling klasik, beli di mana bro ya? Beli di mana bro? Kalau menurut gua sendiri masih pasang buy limit di daerah $200. Kenapa? Yang pertama, $200 itu adalah angka bulat yang enak tuh ya, biasa jadi resisten maupun jadi support. Gitu. Di sini kita lihat ya, ini daerah $200 tuh lihat. Di sini ada nembus sih, tapi ketahan. Di sini lihat tuh, di $200 terus akhirnya baru breakout lagi. Jadi kemungkinan besar akan ada confluence antara ya itu psychological support di $200 plus MA20. Itu teorinya ya. Jadi kalau gue pribadi sih buy limit gue masih di MA20 daily. Tapi buat kalian yang lebih agresif, well technically bisa aja beli lebih awal ya. Beli awalnya di mana? Yang paling dekat di MA20 di 4 hourly ya, yaitu di $227 untuk sekarang. Tapi gue ingetin, ini moving average, dia nggak statis, dia akan terus bergerak beriringnya waktu. Jadi lo harus lihat, makanya harus bisa baca chart gitu loh. Lo baca chart, buka, lu cek sekarang di berapa. Kalau dia naik atau turun, ya lu ikutin gitu buy limitnya di mana ya. Tapi kalau ini gue pribadi sih 20 quite risky. Karena kalau kita lihat di weekly-nya ya lihat lumayan sih, udah lumayan jauh dari MA20 gitu ya. Walaupun nggak ekstrim sih, nggak se-ekstrim Phantom, cuman ya well not bad gitu, 125% gitu ya. Kalau sampai lu beli di daerah situ di MA20-an ya lu siap-siap ratusan persen ada kemungkinan bisa drawdown ratusan persen gitu ya. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih ya kan seperti yang lo tahu ya, gue cenderung lebih mid to konservatif lah gitu ya. Konservatif yang gak ekstrim konservatif sih, masuknya ke medium lah di tengah-tengah gitu ya. Jadi kalau gue rasa sih MA20 di daily ini ya cukup oke gitu secara risk gitu buat gue ya. Tapi buat kalian yang lebih high risk lagi ya boleh saja sih beli di pantulan MA20 atau MA50 di sini ya. Kalau gue saranin sih kalau bisa jangan di 20 lah, mending di 50 aja walaupun agresif juga ya.
Jadi kurang lebih itu untuk Solana. Dan kita masuk ke Polkadot, di mana kita lihat Polkadot sudah 4 hari trading di luar dari Bollinger Band. Ya, seperti yang gue bilang, ini deviasi 2 ya. Deviasi 2 itu berarti sekitar kalau nggak salah 95%. Harga itu akan terkonten di dalam si Bollinger Band. Jadi kalau seperti itu, ya baik lagi, nggak bisa lama-lama di luar dari Bollinger Band. Itu seperti apa ya, sudah kayak hukumnya lah gitu kesan. Dia akan kembali lagi masuk ke si daerah sini. Kalau lu lihat tuh ya, secara overall, harga ya banyaknya di dalam sini kan, makanya 95%. Tapi ada saat-saat tertentu dia bisa di luar seperti ini. Tapi kembali lagi ujungnya seperti magnet akan tertarik lagi ke dalam. Atau lebih secara teori tepatnya, ketarik lagi di sama si MA di tengah sini gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya beli di mana? Pertanyaan klasik. Yaitu adalah kita kalau menurut gue pribadi ya, kalau kita lebih konservatif, bisa masuk di MA20 di daily, yaitu di $45 lebih 23 sen. Nah, buat kalian yang lebih agresif, bisa aja kalian buy di daerah sini. Tapi menurut gue sih not very advisable ya. Kalau lo terpantul di MA20 pun, kemungkinan besar akan koreksi ke bawah. Gitu. Dan kalau kita lihat di MA50 ya kurang lebih nggak terlalu beda jauh sama daily. Gitu ya. Jadi kalau gue pribadi sih ya, lebih baik mending pasang antara lo bisa di $45 di MA20 atau lo bisa pasang buy limit di daerah MA50 yaitu di $46 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan overall menurut gue Polkadot needs a little bit of correction gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk Polkadot. Dan selanjutnya AVAX ya, dimana kita bisa lihat AVAX sepertinya akan ada kecenderungan sepertinya akan membuat double top di sini ya. Di 4 hourly chart ya, dia akan sepertinya double top dan kemungkinan turun akan retest MA20. Nah, pertanyaannya apakah 20 ini akan menjadi support yang cukup kuat atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat di daily-nya, baiknya kita harus selalu ngintip lagi ke daily. Kalau di daily-nya dia sudah satu candle di luar dari Bollinger Band. Jadi seperti yang gue bilang, 95% statistiknya akan balik lagi masuk ke Bollinger Band. Jadi mungkin double topnya akan membuat dia bisa sampai turun lebih dari MA20 ya. Mungkin bisa mendekati MA50. Kalau gue pribadi sih, gue pasang buy limit di sekitar $70. Nah, kenapa? Ya $70 itu ya, itu psychological limit. Psychological support biasanya dan resisten. Dan $70 ini juga bagus karena kenapa? Kalau gue rasa di $70 masih lebih oke secara risk rewardnya ya. Ini ya risk rewardnya ya bukan risk reward lah, lebih tepatnya overextensionnya not that bad, sekitar 7%-an. Kalau beli di pantulan MA20, itu udah mulai masuk belasan persen secara kemungkinan drawdown lo ya. Jadi kurang lebih untuk AVAX, gue pribadi sih taruh di $70 ya. Kenapa $70? Seperti yang gue bilang tadi ya, itu adalah di daerah sini. Itu dimana gak sampai MA20 gitu ya. Gak sampai MA20, tapi itu psychological support menurut gua. Jadi secara risk rewardnya di tengah-tengah lah gitu. Nggak terlalu agresif, nggak terlalu konservatif gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk AVAX. Dan overall AVAX is doing really good fundamentally juga. Dimana kita tahu bahwa kemarin ya basically mereka sudah membuat Blizzard gitu. Blizzard itu semacam insentif program seperti seperti Avalanche Rush juga ya. Jadi kurang lebih mereka memberikan insentif terhadap para developer yang mau mendevelop dApps di AVAX. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk AVAX. Dan Serum ya, kemarin Serum gue bilang kalau gue sih pasang buy limit di sekitar $7 lebih 84 senan ya, sekitar di MA50. Dan ya sekarang technically kalau kita beli dari situ sudah dalam posisi profit ya, walaupun tipis gitu. Tapi baik lagi menurut gue itu average yang bagus karena MA50 sepertinya belum benar-benar terbukti sih. Tapi sekarang kita bisa lihat dia sudah menjadi support minimal di kemarin ya. Jadi overall sekarang pertanyaannya adalah apakah Serum akan bisa mempertahankan MA50 di daily. Dan kalau buat kalian yang nanya beli di mana, ya sebenarnya kalau gua sih sama ya, masih di 50. Tapi 50-nya rada turun sekarang ya, berarti ada di $7 lebih 84 sen untuk sekarang. Jadi buat kalian yang mau beli bisa aja ke situ karena bisa aja masih ada wick bisa sampai ke daerah MA50 di daily. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Serum. Dan overall, apabila dia terus bisa bertahan di MA50 ini ya, harganya nggak turun, nggak tembus ke bawah, close ya tepatnya, nggak close tembus ke bawah dari 50, it's doing good. Ya, dan skenario yang paling bagus dari Serum adalah si MA20-nya pelan-pelan naik dan dia golden cross dengan MA50 di daily. Dan ya otomatis kalau sudah golden cross, ada kenaikan juga ya. Dan menjadikan si golden cross itu sebagai support. Which is ya
Itu the best case scenario-nya untuk Serum ya. Tapi sampai sekarang kita masih belum terlihat konfirmasinya. Jadi sekarang masih wait and see dan just average your Serum. Dan yang terakhir Ethereum. Dimana Ethereum ini ya sayangnya kurang banyak yang minta request ya. Jadi ya gue ya sendiri yang kadang-kadang ngerasa kayaknya gue harus masukin ya. Karena kenapa ya nggak tahu ya, mungkin banyak yang ngelihat harga ETH ini besar jadi malas beli gitu. Padahal seperti yang gue sudah bilang jutaan kali, yang penting adalah market cap, bukan harga yang tertera dari satu aset tertentu. Dan kalau mau ngomong, sebenarnya ETH itu adalah salah satu cryptocurrency lagi yang sudah proven gitu, selain dari Bitcoin. Technically altcoins lain gitu ya, itu masih secara track record mereka belum proven gitu ya, karena mereka baru dalam jangka waktu yang cukup pendek ya. Cukup banyak aset-aset yang baru dari 2019, 2020, mungkin yang sekarang 2017 itu dianggapnya udah tua gitu seperti Cardano. Padahal kalau kita mau lihat Ethereum itu sudah mulai di develop 2014 dan setahu gue seingat gue mainnet mereka rilis di 2015. Jadi intinya lu nggak bisa mandang sebelah mata nih dengan Ethereum ya, dan gains dari Ethereum ini masih cukup besar menurut gue ya. Nah sekarang pertanyaan kita lihat bahwa di Ethereum ini dengan jelas kemarin menembus all time high dia ya di $4.385 dan kita bisa lihat ternyata all time high dia sepertinya sekarang act as support untuk si Ethereum, dan overall that's really good gitu ya. Nah, buat kalian nih yang ingin akumulasi Ethereum kalian, bisa saja kalian akumulasi di daerah sini, yaitu di daerah all time high dia sebelumnya, yaitu di $4.385. Logikanya kenapa? Logikanya adalah all time high sebelum atau previous all time high dia itu biasanya akan menjadi support yang cukup kuat bagi satu aset. Gitu ya. Jadi kurang lebih daerah situ, dan kalau mau yang lebih cepat sih ya, buat yang lebih agresif, technically di 20 ya sekarang udah sih ya technically. Tapi ya menurut gue pribadi sih kalau mau lebih play safe, lebih konservatif ya taruh di sini. Lu bisa taruh buy limit di $4.385. Dan di waktu bersamaan pun ini confluence juga dengan MA50 di 4 hourly ya, which is good. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.